Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Utsman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka untuk pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.5 mengenai ungkapan petunjuk. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari berbagai ungkapan, yaitu ungkapan ajakan, ungkapan permintaan maaf, ungkapan terima kasih, dan ungkapan perintah. Nah, kali ini kalian akan menambah satu materi baru, yaitu ungkapan petunjuk. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi ungkapan petunjuk ini kita gunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara merapikan tempat tidur. Nah, kita kasih tahu, kita beritahu petunjuknya, langkah-langkahnya bagaimana. Dirapikan dulu tempat tidurnya, kemudian disapu lantai kamarnya, kemudian dipel, seperti itu. Contoh ungkapan petunjuk. Oke, kita baca percakapan antara Andi dan Ibu. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan ke meja, lalu gosokkan lap kain ke meja. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ibu yang ini merupakan ungkapan petunjuk. Nah, si Andi bertanya bagaimana cara mengelap meja, bagaimana cara melakukan sesuatu, yaitu mengelap meja. Nah, bagaimana cara mengelap meja? Kemudian ibu menjawab caranya. Nah, ini disusun secara urut. Basahilah kain lap dengan air, ini petunjuk pertama. Kemudian peraslah lap kain tersebut, ini petunjuk kedua. Kemudian semprotkan sedikit cairan ke meja, ini petunjuk ketiga. Kemudian gosokkan lap kain ke meja, ini adalah kalimat petunjuk yang keempat. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kata perintah halus. Nah, biasanya kalau kata perintah itu ada akhiran lah dan ada akhiran kan. Nih, basahilah, kemudian peraslah, semprotkan, gosokkan. Kemudian di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Nah, ini menggunakan tanda titik, ini juga tanda titik, dan tanda titik. Nah, berarti ini ungkapan petunjuk. Menulis ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Nah, di sini kita akan menuliskan contoh cara membersihkan kamar. Nah, cara membersihkan kamar. Langkah-langkahnya seperti apa? Petunjuknya bagaimana? Nah, di sini disertakan gambarnya. Petunjuk yang pertama atau langkah yang pertama yaitu rapikan benda-benda yang ada di kamar.
Ini petunjuk yang pertama atau cara yang pertama. Cara membersihkan kamar yang pertama yaitu rapikan benda-benda yang ada di kamar. Nih yang berserakan dirapikan. Kemudian selanjutnya, setelah dirapikan diapain? Nah, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Nah, di sini ada kalimat perintahnya dan ada tanda titiknya. Kemudian setelah dibersihkan menggunakan kemoceng, langkah yang ketiga yaitu sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Nah, yang ketiga lantainya disapu, kemudian dipel seperti itu. Atau contohnya yang lain, misalnya petunjuk cara memasak mie goreng. Nah, kan ada langkah-langkahnya tuh. Kalian lihat deh di belakang bungkus mie gorengnya. Ada langkahnya, ada petunjuknya. Pertama, buka dulu bungkusnya. Kemudian masukkan air ke dalam panci, lalu didihkan airnya. Jika airnya sudah mendidih, masukkan mie-nya, tunggu sampai matang. Nah, sambil menunggu matang, dibuka bungkus bumbunya, dituang bumbunya ke piring. Habis itu diangkat mie-nya, ditaruh di piring, diaduk-aduk, jadi deh. Nah, itu adalah contoh petunjuk cara membuat mie goreng. Seperti itu. Nah, atau yang lebih mudah, misalnya cara membuat jus mangga. Nah, caranya bagaimana? Langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan dulu blendernya. Kemudian potong-potong mangganya, masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan es batu, tambahkan air. Kemudian di blender, lalu tuang ke gelas. Jadi deh. Nah, itu juga merupakan contoh ungkapan petunjuk cara membuat jus mangga. Mudah ya, Nak? Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, menyusun kata menjadi kalimat petunjuk. Perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut. Yang pertama, bacalah kata satu persatu, diteliti kata-katanya. Kemudian yang kedua, carilah kata perintahnya. Kata perintah biasanya berakhiran la atau berakhiran kan. Kemudian yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Nah, kalimatnya sudah benar atau belum. Dan pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Nah, contohnya ada kata tangan, makan, cucilah, sebelum. Nah, kita sudah baca nih katanya satu persatu. Kemudian cari kata perintahnya yang berakhiran lah atau kan. Yang mana? Tangan, makan, cucilah atau sebelum. Nah, yang ini lahnya. Nah, berarti ini yang di depan. Cucilah. Cucilah apa? Cucilah tangan sebelum makan. Betul. Cucilah tangan sebelum makan. Jadi jangan sampai kebalik. Nanti ada yang menuliskan sebelum makan cucilah tangan. Ya betul sih, cuma lebih benarnya lagi kalimat perintahnya ada di bagian awal, di bagian depan. Oke, anak solih dan solihah. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya. Menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Nah, di sini ada contoh percakapan antara Fitri dan Ibu. Kita baca percakapannya. Ibu, bolehkah aku membantu Ibu mencuci piring? Tentu saja boleh, Nak. Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosokkanlah piring dengan spons tersebut.
Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu. Nah, pada percakapan ini kira-kira ada tidak nih ungkapan petunjuknya? Ada, yaitu petunjuk cara mencuci piring. Nah, yaitu yang ini. Dari sini nih, pertama buanglah sisa makanan, sampai setelah itu bilaslah piring hingga bersih. Nah, ini merupakan kalimat atau ungkapan petunjuk. Nah, sudah nih, Fitri sudah dikasih tahu sama ibu caranya seperti ini, Nak. Nah, berarti Fitri menanggapinya bagaimana? Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu. Nah, ini adalah tanggapannya Fitri yang termasuk ungkapan tanggapan petunjuk. Jadi, jika beritahu cara melakukan sesuatu atau diberitahu mengenai suatu petunjuk, jangan lupa menanggapi dengan mengucapkan terima kasih atau baik Bu, baik Pak, seperti itu. Menulis ungkapan petunjuk dan tanggapan. Nah, di sini ada contoh ungkapan petunjuk beserta tanggapannya. Yang pertama adalah ungkapan petunjuknya. Bacalah ta'awuz dan basmalah, lalu mulailah membaca ayatnya satu persatu. Ini ungkapan petunjuknya. Kemudian tanggapannya bagaimana? Baiklah Bu, terima kasih petunjuknya. Nah, contoh yang kedua. Jagalah jarakmu, pakailah maskermu, dan cuci tanganmu selalu. Ini adalah ungkapan petunjuk. Ungkapan tanggapannya, iya ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah, ini ungkapan tanggapannya atas ungkapan petunjuk. Mengungkapkan kalimat tanggapan juga harus dengan sopan. Baik, sekarang tugasnya kalian yaitu bukalah buku tema 6 halaman 25 sampai 26 dan halaman 39. Dikerjakan latihannya tentang ungkapan petunjuk dan tanggapannya. Kerjakan dengan baik, tuliskan dengan rapi. Jika sudah selesai, kirimkan hasilmu dalam bentuk foto ke WA Ibu Guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih Nak sudah mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami ya. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.